Shalom saudara-saudara, ketika niat baik kita justru dituduh sebagai niat jahat, apa yang akan kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Di zaman media sosial yang begitu luar biasa, maka orang akan cenderung mengumbarnya, memposting apa saja yang mendukung niatnya itu tadi. Atau kalau tidak, maksudnya tidak diposting, yang terjadi adalah meracuni komunitas dengan niat jahat yang sebenarnya ada pada dirinya. Kalau sudah demikian, apa yang akan kita lakukan? Saya mengajak kita untuk stop memikirkan cara untuk membalas atau memberikan argumen. Stop dulu, supaya energi kita tidak terkuras sia-sia. Tetapi saya mengajak kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan, bersaat teduh, memohon Tuhan mengajar kita agar kita berpikir dan merespon dengan iman yang sudah Tuhan beri. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk berdoa yang berkata demikian, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena itu saudara-saudara, mari kita meredakan emosi yang menggelegak dengan bersaat teduh dan nikmati ketenangan yang Tuhan sediakan. Saat teduh kita hari ini dari Daniel pasal 6. Dalam Daniel pasal 6 ini, kerajaan Babel sudah dikuasai oleh kerajaan Media Persia. Raja yang memerintah adalah Raja Dairus. Raja Dairus memilih 3 pejabat tinggi kerajaan, salah satunya adalah Daniel. Tujuan raja memilih pejabat tinggi adalah supaya raja tidak dirugikan. Karena itu dituntut pertanggungan jawab yang tinggi pula. Bagi orang-orang Yahudi, ini adalah sebuah harapan. Minimal mereka mempunyai akses dengan kerajaan melalui Daniel. Sebab status mereka saat itu adalah orang buangan. Sementara bagi pejabat tinggi dari bangsa Media Persia, Daniel ini adalah sebuah ancaman. Sebab sebagai orang buangan atau budak, Daniel dipandang tidak pantas mendapatkan kedudukan yang prestisius. Hidup memang begitu ya saudara. Seperti halnya Daniel, kepercayaan dari raja bagaikan pisau bermata ganda. Dan pisau dari sesama pejabat tinggi kerajaan lebih tajam dan terus menukik-nukik dengan gencar. Padahal kualifikasi Daniel itu jelas. Yang ditulis begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah kan saudara, malah Daniel disebutkan lebih dari 2 pejabat tinggi kerajaan lainnya. Ingat ya, kelebihan Daniel pada kualifikasi rohnya, bukan karena fisiknya atau pertemanannya dengan raja, bukan. Apa yang akan dihadapi Daniel dengan kualifikasi mempunyai roh yang luar biasa itu? Ternyata bukan ketenangan, bukan hidup nyaman, tapi justru akan dijebak dengan cara yang jahat seperti yang dituliskan begini saudara. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kalau saudara sebagai orang Kristen, ngaku beriman, ngakunya melayani, tetapi dalam hidup saudara penuh intrik untuk menjebak seseorang supaya orang itu jatuh dan tampak buruk, maka sebenarnya sikap saudara adalah produk orang yang tidak pernah mempercayai bahwa Allah itu berdaulat. Hati-hati ya saudara, cari-cari alasan untuk mendakwa adalah langkah awal niat jahat. Jangan diteruskan, ingat bahwa ada Allah yang berdaulat. Sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan jebakan atas Daniel.
Ternyata niat jahat itu menggelora dalam diri dua pejabat tinggi kerajaan, bahkan wakil raja, niat jahat yang tidak bisa dibendung. Dan mereka menemukan satu-satunya alasan dalam hal ibadahnya Daniel. Maka kita akan diingatkan tentang kualifikasi roh Daniel ya. Roh yang luar biasa selalu terwujud dalam hal ibadah kepada Allah. Celah hukum yang bisa dijadikan dakwaan adalah soal ibadahnya Daniel. Sebab memang saudara, sebagai orang buangan atau budak, sudah seharusnya mengikuti aturan kerajaan itu. Tetapi dua pejabat tinggi kerajaan ini memakai cara licik untuk mewujudkan niat jahatnya, yaitu meminta Raja Darius untuk membuat ketetapan atau peraturan dengan konsekuensi yang melanggar titah raja, resikonya adalah hukuman mati, yaitu dimasukkan gua singa. Kekhasan kerajaan Media Persia adalah jika raja sudah membuat ketetapan dan peraturan dan sudah dimeteraikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan atau mencabut, termasuk raja sendiri. Harus dilaksanakan. Nah, celah-celah inilah yang dimanfaatkan untuk melaksanakan niat jahat terhadap Daniel. Tidak ada satu patah kata pun dari Daniel ketika masuk jebakan orang-orang yang jahat ini. Dia tetap harus dihukum mati dengan masuk di gua singa. Aturan kerajaan dilaksanakan tanpa ada perubahan sedikit pun. Sampai suatu ketika, dan ini memang tidak pernah terjadi ya saudara, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, sang raja yang sudah membuat keputusan dan akhirnya menghukum Daniel itu pergi dengan buru-buru ke gua singa. Untuk apa? Ia sampai dekat gua singa terus berseru. Ini sesuatu yang tidak lazim dilakukan. Ia berseru kepada Daniel dengan suara yang sayu. Lalu berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Ternyata Daniel menjawab. Harusnya, normalnya, logikanya gak ada yang bisa jawab. Lu masuk gua singa kan dihukum, pasti mati. Tapi Daniel menjawab kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Ini jawaban Daniel. Dakwaan orang-orang yang jahat dan licik itu ternyata tidak terbukti dan Tuhan membuktikan dengan cara yang demikian luar biasa. Lalu sangatlah bersuka cita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan merekalah yang dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudara-saudara, Daniel yang dijebak karena niat jahat para petinggi kerajaan dan harus menjalani hukuman mati walaupun tidak jadi mati, tidak sibuk merancang pembalasan. Daniel tidak sibuk merancang pembalasan. Daniel tidak sibuk mencari koneksi dengan raja agar dibela. Tidak sibuk mencari hubungan supaya dibantu. Tidak menghabiskan energinya untuk menyelamatkan diri dengan kecerdikan dan kepandaiannya. Tidak. Kita tidak mendapati satu kata pun dari Daniel kecuali setelah menjalani hukuman mati ditanya oleh raja, masih hidup atau sudah mati. Konyol juga raja ini ya saudara, wong jelas-jelas hukum mati kok ditanya masih hidupkah. Tapi ya itulah saudara, kedaulatan Allah. Allah berdaulat, ia punya cara untuk menunjukkan kedaulatannya.
Nah, saudara, untuk apa sih Tuhan Allah menyatakan kedaulatannya dengan cara mengizinkan Daniel dijebak dengan tuduhan-tuduhan jahat dan akhirnya tidak sampai mati di gua singa? Apakah semata-mata untuk Daniel? Jawabannya tidak. Daniel hanyalah alat di tangan Tuhannya. Tuhan Allah menyatakan kedaulatannya adalah supaya bangsa Persia tahu bahwa Allahnya Daniel maha kuasa dan berdaulat. Karena itu seperti yang saya sampaikan di awal, tidak usah kita menghabiskan energi untuk merancang pembalasan atau mencari jalan keluar sendiri. Ingat, jika Allah yang berdaulat menghendakinya, seperti kepada Daniel, kita harus siap. Sebab kita hanyalah alat di tangannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Bapak Ayub. Kiranya Tuhan memberikan kesetiaan kepadamu untuk percaya dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, caramu memakai Daniel untuk menyatakan kedaulatan sungguh ajaib dan luar biasa yang membuka pikiran kami bahwa kami hanyalah alat di tanganmu. Pakailah kami Tuhan, sebab Engkau menghendakinya. Berdoa untuk Bapak Ayub yang hari ini berulang tahun. Tuhan kiranya Engkau tolong supaya imannya terus bertumbuh, percayanya sepenuh hati kepadamu. Menyerahkan untuk kebaktian umum besok, Tuhan kiranya Engkau memberkati dan terus memanggil umat-Mu untuk datang mendekat. Orang-orang yang setia, yang saleh, yang terus memberikan dirinya untuk dipakai Allah Tuhan, kiranya Tuhan terus tolong. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk persiapan peneguhan majelis setelah pemilihan. Tuhan, pakailah gereja Tuhan untuk menegakkan dan mengajarkan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.